Di saat tim-tim Big Six lainnya seperti Tottenham Hotspur, Chelsea, Liverpool, Arsenal, dan juga Manchester City itu sudah beli pemain di bursa transfer ini, sudah berbenah, ada satu tim yang sampai sekarang masih kesulitan dalam mendatangkan pemain. Siapa lagi kalau bukan Manchester United. Itu yang akan gue bahas, kenapa Manchester United seret transfer musim panas ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi episode Jadi Pandit kali ini gue akan membahas tentang Manchester United. Ya, kita tahu transfer dari Manchester United belum kelihatan sama sekali, belum ada transfer resmi yang dilakukan oleh Manchester United. Nah, sebelum kita masuk ke alasan kenapa mereka sulit sekali untuk mendatangkan pemain, belum ada rumor-rumor yang kencang juga. Kemarin Harry Kane, tapi tampaknya MU mundur untuk perburuan Harry Kane karena terlalu mahal. Sedangkan Harry Kane mendapatkan tawaran dari ujung-ujungnya Bayern Munchen. Ya, kemarin ditolak first bid, tapi ujung-ujungnya nanti akan ada second bid, akan terbit, dan feeling gue sih Harry Kane akan pindah ke Bayern Munchen. Terus MU kemarin ngincer Onana karena De Gea nggak mau perpanjang kontrak. Bukan salah De Gea kalau gue bilang, karena sudah disepakati sebenarnya perpanjangan kontrak dengan nominal gaji di bawah atau penurunan gaji. Sudah deal nih De Gea, tiba-tiba MU malah mengubah lagi, malah mau menawarkan gaji yang lebih rendah lagi. Ya De Gea nggak mau lah. Maka dari itu De Gea juga mempertimbangkan kan ada tawaran dari Saudi atau enggak nih. Kalau ada ya mungkin dia akan pindah ke Saudi juga. Nah, MU itu mau menjual belasan pemain. Sebenarnya banyak pemain yang ingin dijual oleh Erik ten Hag karena memang kualitasnya itu bukan yang diharapkan atau mungkin tidak akan terpakai oleh Erik ten Hag. Contoh, ada Maguire, ada Anthony Martial, ada Jadon Sancho masuk transfer list juga, ada bentar, Anthony Elanga, Donny van de Beek, Fred, McTominay, Alex Telles, Eric Bailly, Brandon Williams, Matchbury itu juga masuk dalam daftar penjualan dari Manchester United. Cukup banyak, kalau nggak salah hampir 13. Ya, kemarin Zidane Iqbal kan sudah dijual ke Utrecht. Walaupun harganya cuma 1 juta euro. Dean Henderson itu kan masih dipinjemin. Oke. Ke Nottingham Forest, tapi kemungkinan si Nottingham ingin mempertahankan dengan membeli Dean Henderson dengan harga 20 juta. Jadi kalau itu semua terjual, kurang lebih MU mungkin mendapatkan hampir 200 juta ke atas. Ditambah transfer budget yang diberikan oleh manajemen kepada MU itu 100 lebih. Ya, 100 lebih pounds. Jadi sebenarnya MU punya budget kurang lebih 300 juta kalau semuanya terjual dan mendapatkan tambahan dari budget. Nah, yang menjadi masalah adalah kita tahu semua bahwa MU sekarang sedang dalam terlibat drama penjualan klub. Ya, Glazer dengan Sheikh Jassim itulah. Ya, dengan pihak Qatar. Yang belum rampung sampai dengan detik ini gue buat video. Kemarin si Ratcliffe itu sudah mundur. Sudah mundur dari persaingan bid karena tidak boleh lagi kan klub Inggris itu beli dari utang. Ya, ujung-ujungnya Ratcliffe tidak boleh karena ujung-ujungnya dia belinya pakai utang. Itu tidak boleh, jadi dia mundur. Tinggal satu nih, tinggal satu ibaratnya yang ngebid. Artinya di sisi lain Glazer tidak bisa lagi memonopoli secara harga karena sudah nggak ada pesaing. Ngapain lu? Si Qatar juga mikir lah, lu kalau masih ada Ratcliffe, oke, kita bisa adu harga. Tapi ketika tidak ada Ratcliffe, ini penawaran gue 6,5 billion loh, 6,5 miliar. Itu bukan duit yang sangat-sangat kecil. Itu 2 kali value dari MU. MU cuma 3,5, hampir 2 kali lipat. Jadi harusnya Glazer itu kan nggak usah banyak mikir. Tapi kenapa mereka ini lama sekali untuk memutuskan mereka jual atau tidak jual? Iya kan? Harusnya kan mereka cepat nih memutuskan.
Karena dampaknya akan sangat besar kepada MU. Salah satunya adalah tidak bisa mendatangkan pemain. Tidak terkekang oleh transfer budget yang diberikan. Kalau kita tahu kalau Qatar masuk, ya duit itu akan dikeluarkan. MU bisa belanja banyak pemain. Tapi kalau Qatar misalkan tidak jadi dijual, maka minimal ya Erik Ten Hag tahu, oh iya berarti budget gue dapetnya segini karena tidak jadi Qatar. Jadi gue harus mengalihkan mungkin beberapa pemain yang sebelumnya sudah gue rencanakan ke pemain lain, plan B. Ini tidak jelas. Ini tidak jelas. MU tidak jelas. Si Glazer ini tidak jelas sama sekali. Dia mau jual atau tidak. Sehingga itu juga mengekang dalam kebijakan transfer. 13 pemain yang dijual, kenapa sulit? Kenapa klub lain tuh tidak tidak mau beli pemain-pemain ini? Karena memang secara performa pun 13 pemain yang dijual ini performa jelek sekali. Van de Beek, kapan Van de Beek main? Sekarang pertanyaan gue. Anthony Elanga sama demikian. Bailey apalagi. Brandon Williams nggak pernah main. Teles dipinjemin, kalau dia bagus dia akan stay. Buktinya si Erik Ten Hag malah beli Malaysia untuk cover si Luke Shaw. Artinya kan dia butuh pelapis di back kiri karena Alex Telles nggak bisa diharapin. Matchbury lagi nggak pernah main. Terus Maguire, kita tahu image-nya Maguire seperti apa. Martial, oke, Martial mungkin dan Jadon Sancho mungkin masih ada klub yang mau, tapi kan harganya nggak bisa mahal. Kita ingat bahwa 3 tahun terakhir penjualan terbesar MU itu Daniel James, 20 juta pounds ya kalau nggak salah, pounds apa euro, 20 juta pounds. Itu paling mahal loh. Artinya MU ada permasalahan di sini nih. Ada permasalahan dijual pemain. Karena kebanyakan pemain MU yang dibeli mahal, value-nya itu bukan meningkat, tapi menurun. Karena performa mereka yang ngedrop. Alasannya apa ya? Karena mereka juga beli pemain terlalu overrated. Selalu sering overpriced. Kita ingat Jadon Sancho, Fred, Maguire itu dibeli di atas 50 juta. Bayangkan, 3 pemain itu saja sudah hampir, dulu ada Alexis Sanchez bahkan. Itu kan pemain-pemain yang overpriced. Dan terbukti gagal total, dijual, harganya anjlok atau free transfer kayak Pogba. Itu kan sangat disayangkan. Pogba kan salah satu pembelian termahal juga dari MU. Keluarnya apa? Free transfer. Jadi pada intinya adalah memang MU ini lagi dalam kesulitan yang menurut gue ini membuat Ten Hag agak sedikit pusing. Jujur aja, gue jadi Ten Hag akan melakukan, ya mungkin nggak bisa tidur nyenyak karena dia ingin beli pemain, dia ingin membawa MU ke tingkat di mana MU harus berada bersaing di papan atas, tapi dia tidak mendapatkan support yang bagus dari manajemen. Bukan hanya support yang bagus, tapi kejelasan. Ya, budget yang sekarang itu 120 itu nggak cukup. Ditambah 200 juta penjualan pemain, belum tentu semua pemain kejual. Kalau nggak kejual, selesai juga 120. Lu bisa datengin siapa? Ya kan? Contoh Onana kemarin. Kenapa Onana gagal? Karena itu belum ada kejelasan nih dari manajemen. Kita gini, De Gea itu belum bilang dia akan stay atau out. Oke? Kalau dia beli Onana 60 juta Onana kalau nggak salah, itu kan sudah habis setengah. Setengah dari budget transfer 120. Sedangkan MU itu butuh 4-5 pemain yang bagus, yang bisa langsung perform di setiap posisi, di striker terutama, di tengah, di belakang, di sayap, itu semua perlu. Makanya Mason Mount kemarin, kemungkinan Mason Mount akan datang dengan harga 50 juta plus 5 add-ons, 5 juta pounds. Itu pembelian pertama. Bayangkan kalau dua itu aja udah digabungin berapa? 120. Udah habis budget transfernya. Ten Hag tidak punya banyak pilihan lagi. Dia tidak punya duit gitu. Dia tidak punya duit. Dia tidak didukung dengan manajemen yang baik. Begitu juga Murto. Sebagai dirtek. Dia bilang, tangan gue terkekang. Karena apa? Ya itu tadi, ketidakjelasan dari Glazer sebagai pemilik, apakah dia mau menjual atau tidak. Sehingga berpengaruh nih kepada sisi income yang akan datang. Potensialnya seperti apa, budget transfernya seperti apa. Kalau Qatar masuk, utang kan lunas. Artinya
space untuk belanja itu jauh lebih besar dan duit yang akan dikeluarkan jauh lebih besar, sehingga Ten Hag lebih fleksibel mau beli pemain apa. Osimhen datang, ini datang, ini datang, nggak perlu nunggu seperti ini. Dan kita tahu setiap pemain yang dikaitkan dengan Manchester United harganya itu akan melonjak 2-3 kali lipat. Nah ini ditambah dengan kesulitan dana, maka akan sulit nih menemukan pemain-pemain ideal untuk Erik ten Hag. Jadi kalau seperti ini terus, kalau si Qatar tidak benar-benar secara minimal selama Juli inilah tidak benar-benar diputuskan bakal dijual ke Qatar, ya ujung-ujungnya pemain-pemain yang akan bermain musim depan gak jauh beda dengan musim ini. Tidak akan banyak perkembangan dan itu akan menyulitkan bagi Erik ten Hag. Ya kemarin fans MU itu demo di depan store-nya MU itu menurut gua nggak ada pengaruhnya juga. Ya karena pertama Glazer nggak tinggal di Inggris, dia nggak lihat itu, mungkin dia nggak peduli juga, nggak mengganggu hidupnya juga. Ya jadi upaya-upaya yang dilakukan fans ya oke-oke aja, cuman ini kembali lagi kepada Glazer. Ya dia masih punya hati atau enggak. Kalau dia masih punya hati ya mungkin dia akan selesaikan dengan secepat mungkin permasalahan ini. Entah dijual entah tidak, ya entah tidak dijual, fans MU butuh kepastian. Erik ten Hag dan juga manajemen butuh kepastian. Ya, itu penting sekali. Itu penting sekali sehingga mereka bisa lebih nyaman dalam berbelanja. Kalau kayak gini kan mereka sulit. Siapa pemain yang udah didatangkan oleh MU? No. Sedangkan tim-tim lain sudah minimal satu. Minimal satu mereka sudah datangkan. Jadi kita lihatlah nanti bursa transfer masih panjang sampai September awal. Jadi masih ada banyak kemungkinan. Ya bisa jadi pemain-pemain yang tadi gue sebut sudah dijual. Atau MU bisa mendatangkan pemain-pemain seperti contoh Onana dan juga Mason Mount. Ya karena itu juga cukup alot kan bagaimana nego mereka dengan Chelsea dan juga dengan Inter. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Salam sepak bola.